Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan bahas testnet untuk Bitcoin Layer 2. Nah, karena ini sifatnya testnet, otomatis ini gratis ya, tanpa modal gitu loh. Modal kalian adalah wallet, internet, dan faucet gitu ya, sama gadget. Nah, gua nggak tahu apakah ini bisa digunakan di smartphone, tapi gua selalu pakai laptop. Ya, jadi kalian coba aja ya, atau pakai Mises Browser. Nah, jadi gue bahas dulu apa itu BAVM atau BEVM gitu ya. Jadi BEVM ini adalah layer 2 Bitcoin ya. Jadi kan lagi rame nih layer 2 Bitcoin sesuai dengan prediksi gue dari tahun lalu gitu ya. Nah, BEVM ini adalah uh, decentralized EVM compatible untuk Bitcoin layer 2 pertama ya. Dia gas fee-nya itu menggunakan Bitcoin ya sebagai biaya jaringannya. Dan dia memastikan bahwa seluruh DApps itu bisa dibangun dan dijalankan di ekosistemnya Bitcoin Layer 2 ini gitu loh. Jadi buat di apps yang udah ada di Ethereum itu bisa dijalankan di BEVM juga. Dan target dia adalah membawa 10% Bitcoin ke Layer 2. Jadi menurut gue ini keren dia bilang ya. Bring 10% of Bitcoin into the layer 2. Jadi bisa dibilang 10% dari 21 juta ya maksimal supply Bitcoin. Nah, targetnya sih sesimpel itu gitu loh. Tapi apakah dia bisa? Kita nggak tahu gitu ya. Nah, kelebihan dari BFM ini adalah pertama, dia bisa cross-chain interaction layer. Maksudnya apa? Dia ini node-nya itu enteng ya, karena dia menggunakan POS atau Proof of Stake dan menggabungkan konsensus dengan Taproot gitu loh. Dimana sifatnya supaya decentralized interaksi antara Bitcoin maupun BFVM tersebut. Nah, karena dia sifatnya itu datanya nantinya akan dibagi ke Bitcoin mainnet atau Bitcoin network dan juga ke POS-nya, otomatis cross-chain-nya pun juga bisa dilakukan gitu loh. Jadi nantinya buat teman-teman yang punya Bitcoin di Bitcoin Network itu bisa memindahkan Bitcoinnya ke BEVM tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Walaupun konsep dasarnya sih sebenarnya ada pool ya di kedua blockchain untuk menampung Bitcoinnya. Nah, konsensus layernya dia menggunakan yang namanya robust consensus mechanism, di mana ini adalah proof of stake mekanis dengan tiga tipe yang berbeda. Yang pertama adalah block producing, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga adalah BTC threshold sign-in. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika kita melakukan transaksi, setiap transaksi itu akan disimpan di sebuah blok, maka blok producing. Lalu blok tersebut nantinya akan disusun sedemikian rupa lalu dienkripsi, ya, lalu diamankan. Itu namanya manajemen. Dan yang terakhir, setiap bloknya akan dikirimkan ya berupa rangkaian kode pendek yang akan masuk ke dalam jaringan Bitcoin Network untuk diamankan di jaringan Bitcoin Network yaitu BTC Threshold Sign-in. Ya kurang lebih seperti itu. Sehingga apa? Sehingga keamanannya akan jauh lebih tinggi dan juga lebih fleksibel. Dimana kalau pengen ngehack otomatis orang harus ngehack Bitcoin Networknya dulu baru dia ngehack layer 2-nya. Nah, selain itu dia punya skalabilitas yang tinggi di mana dia bisa support sampai 1000 node gitu ya. Jadi kalian pun juga bisa menjadi node operatornya untuk membantu mengamankan jaringan dari BEVM. Nah, di sini dia punya VM, virtual machine, dan dApp layer, di mana dApp layer berfokus kepada para developer yang ingin membangun di jaringan BEVM menggunakan tools-tools atau alat dari Ethereum Based Developer Tool, gitu ya. Lalu VM layer ini untuk fokusnya ke substrate dari framework si EVM-nya tersebut. Dan terakhir, Bitcoin sebagai biaya jaringan. Jadi kelebihan dia fokusnya benar-benar supaya orang-orang yang udah pernah ngebangun di apps atau smart contract di jaringan Ethereum ataupun layer 2 lainnya itu bisa dibangun di BEVM. Nah, saat ini BEVM ini lagi dalam tahap testnet, di mana testnetnya ini tuh kita bisa coba untuk transaksi ya, kita bisa coba untuk menggunakan beberapa di apps yang sudah dibangun di ekosistemnya dia. Nah, kalau kalian pengen coba interaksi dengan berbagai ekosistem yang ada di BEVM, kalian bisa lihat di bagian websitenya bagian ekosistem. Di sini udah banyak beberapa yang kalian bisa coba gitu ya. Nah, nih kalian kalau pengen memperbanyak transaksi nantinya, kalian bisa coba di berbagai ekosistem yang ada. Tapi di video ini biar nggak kepanjangan, gue akan pakai hanya beberapa seperti Third Web, Satoshi Protocol, ya, untuk penggunaannya kayak gitu. Tapi nantinya kalian kalau pengen lebih ya kalian coba aja ya. Networknya pastikan dia itu Canary. Ya, jadi Canary ini adalah testnetnya. Nah, kita langsung mulai aja ke tahap testnetnya gitu ya.
Yang pertama adalah kalian wajib join Discord dulu, linknya ada di deskripsi video. Kenapa wajib join Discord? Karena di Discord ini kita akan ngeklaim faucet atau Bitcoin bohongan gitu ya. Nah, bagusnya adalah di sini kita nggak perlu repot-repot untuk ngeklaim karena ini gampang banget klaimnya. Kalau testnet Bitcoin lain kan ribet ya, teman-teman udah ngerasain gitu loh rebutan Bitcoin testnet. Sedangkan di sini di BAVM itu gampang banget kan, join Discordnya BAVM, terus kalian ke bagian developer ya, itu kan kalian lihat di atas ada bagian faucet, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, cara klaimnya kalian ketik slash faucet, terus muncul comment matchingnya, kalian klik, lalu ada kotak hitam address gitu ya, kan masukkan wallet address kalian yang MetaMask gitu ya, terus kalian enter. Nah, ini kalian bisa ngeklaim setiap 120 menit sekali. Kalian akan dapat 0,001 BTC. Nah, ini kalian bisa ngeklaim ya, klaim terus-terusan. Tujuannya buat apa? Supaya kalian bisa eksplorasi berbagai DApps yang udah ada di ekosistemnya tadi yang gue tunjukkan gitu ya. Nah, kalau udah, sekarang tahap selanjutnya adalah kan buka website campaign-nya atau quest-nya. Gue akan taruh BAVM Quest, linknya di deskripsi video. Nanti tampilannya seperti ini ya. Tugas kita adalah mengumpulkan poin sebanyak mungkin ya. Nama poinnya adalah Echo Point. Kita bisa lihat di sini ada total account di angka 118.004 user. Nah, kalian klik di sini connect wallet. Nah, ketika kalian connect wallet, kan akan lihat ada informasi primary wallet, total echo point, sama ranking kalian. Kayak gitu. Nah, di sini pertama kali, kalian silakan follow dulu Twitternya sama join Discord. Kan tadi udah ya. Jadi kalian bisa klik di sini, nanti akan kebuka Twitternya. Twitter dari BAVM. Nah, itu kalian follow, sama tadi kan udah join Discord. Nah, terus kalian klik out, ya. Authentication, ya. Dua-duanya kalian klik authentication, nanti seperti ini. Dia akan minta akses untuk ngelihat uh, koneksi kita, apakah kita beneran sudah follow apa belum, apakah kita sudah beneran join Discordnya apa belum, kayak gitu. Nah, ini gue akan autentikasi dulu ya, authorize sama ini. Nah, ini dua-duanya sudah gue authorize ya. Nah, ini kalian bisa klik yang ini untuk mengecek. Nah, kalau udah, kalian akan poinnya bertambah kayak gitu. Nah, sekarang dapat 20 poin. Nah, ini cuma ngekelarin follow sama join aja, itu rankingnya langsung naik ke 53.000. Artinya setengahnya lebih itu tidak melakukan tugas ya. Jadi kalian peluang untuk naik ranking lebih tinggi itu banyak gitu ya. Nah, terus buat nambahin poinnya gimana kok biar bisa naik ranking lagi? Jadi ada dua cara. Cara pertama adalah kalian bisa invite teman, kalian klik di sini, lalu share to X atau ke Twitter kalian, atau kalian copy URL. Setiap ada satu teman kalian yang join, kan akan dapat 10 eco point. Oke? Nah, terus yang kedua adalah menyelesaikan misi. Nah, misinya itu ada di bagian Helsinki. Nah, dia di fase pertama itu sudah selesai sampai tanggal 28 Desember gitu. Nah, sekarang ada di fase kedua. Fase kedua ini sampai tanggal 24 bulan 2 gitu loh. Nah, ini juga udah selesai gitu loh. Nah, kita tunggu, harapannya nanti ada fase ketiga dan fase seterusnya untuk kita ngumpulin poin. Jadi saat ini baru hanya bisa dari invite temen doang untuk dapetin poinnya ya. Tapi di sini gue ada spekulasi bahwa buat teman-teman yang mungkin poinnya itu tidak kekumpul, kita masih bisa coba untuk dapetin airdrop dari project-projectnya gitu loh. Makanya tadi kan kalau kita lihat Helsinki kan projectnya banyak nih, ada Omniswap, ya ada Official Bridge, ada Soulbound, Mason, dan lain-lain gitu. Jadi tiap project itu punya peluang memberikan airdropnya juga tambahan. Dan airdropnya itu bisa aja nanti tokennya si BAVM juga. Kenapa? Karena nantinya kan BAVM akan ngasih token ke para project gitu loh, supaya project ini juga rame. Nah, nanti projectnya bisa aja ngasih BAVM-nya ke kita selaku user. Jadi itu agak berantai gitu ya spekulasinya ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk testnetnya ya, persiapan. Jadi kita cobain testnetnya dengan harapan yang pertama adalah nanti ada quest yang ketiga, fase ketiga. Jadi teman-teman sudah siap bisa langsung kerjain questnya. Lalu yang kedua adalah kita mendapatkan airdrop dari ekosistemnya. Lalu yang ketiga adalah kita cobain ya gimana caranya menambahkan jaringan BAVM Canary testnetnya. Jadi di sini ya gue taruh link di deskripsi video at network. Jadi pertama kita tambah dulu jaringan Canary-nya ke wallet kita. Nah, caranya gimana? Caranya adalah di sini gue akan pakai wallet
OKX wallet gitu ya. Kalau kalian punya MetaMask pakai MetaMask. Nah, ini kan tinggal copy aja network name-nya ya, terus native assetnya seperti ini, chain ID-nya. Nah, kalian masukin kayak gini ya teman-teman. Jadi gampang sebenarnya setting RPC. Ini kita copy, kalian lihat new RPC URL. Nah, ini jadi RPC-nya di sini. Sama yang terakhir Block Explorer. Nah, Block Explorer tuh yang ini. Oke, nah kalian bisa lihat ya. Kalian masukin ini semua. Oke. Nah, kalau udah, nantinya kalian akan menambahkan jaringan Canary BAVM kayak gini. BAVM Canary Testnet. Nah, ini kan klik. Nah, tadi kan kalian udah claim faucet. Harusnya kalian akan tiba-tiba dapat 0,001 BTC karena tadi sudah claim kayak gitu. Nah, kalian bisa claim setiap 120 menit tadi. Tahap selanjutnya, nah kita akan pakai salah satu project yang punya peluang ngasih airdrop. Namanya adalah Satoshi Protocol. Jadi Satoshi Protocol ini adalah lending and borrowing, tapi bedanya dia punya keunikan, dia bisa leverage borrowing kita gitu loh. Nah, jadi di sini tahap pertama adalah kalian buka aja webnya ya, Satoshi Protocol. Linknya juga di deskripsi video atau kan bisa akses langsung dari ekosistemnya tadi gitu. Jadi ini kalian bisa cobain satu-satu ekosistemnya gitu ya, dengan harapan masing-masing ekosistem memberikan reward. Nah, kalian connect wallet dulu untuk yang Satoshi. Jadi biar nggak video yang nggak kepanjangan, gue pilih salah satu aja yang punya peluang. Nah, terus kalau kalian udah connect, kalian ke position. Lalu kalian masukkan collateral deposit Bitcoin-nya. Misalnya, tadi kalau kalian kan claim faucet dapat 0,001 ya, kalian masukin 0,006 gitu misalnya. Terus kalian deposit. Oke. Nah, kalian eksekusi aja. Nah, ini kita tunggu sampai transaksinya berhasil. Nah, ini udah ya. Terus, tahap selanjutnya kan ke stability pool. Nanti kalian akan aduh, gue jadi ngeblank ya, sorry. Jadi setelah kita deposit itu kita borrow. Jadi di sini si Satoshi ini punya stable coinnya namanya Sats gitu ya. Jadi setelah kalian deposit di position, kalian ke bagian borrow. Di sini kalian bisa borrow Sat. Minimum paling kecilnya itu adalah 18. Jadi di sini gue bisa borrow 100. Ya, kita pilih 100. Gue borrow. Jadi nanti kita akan dapat aset Sat gitu ya. Nah, kalau udah dapat Satnya, nanti kalian ke bagian stability pool. Nah, kayak gini. Stability pool, masukin satnya. Terus deposit. Nah, seperti ini. Jadi, nanti dia ngajarin kita bahwa, oh, kalau kalian punya Bitcoin, kalian bisa jadikan itu jaminan, kolateral, lalu kalian pinjam aset stablecoin itu SAT gitu loh. Dimana SAT ini nantinya nilainya itu berdasarkan Bitcoin. Nah, ketika kalian deposit SAT-nya, kalian akan mendapatkan reward Bitcoin kayak gitu. Jadi kalian bisa ngegulung Bitcoin kalian menjadi lebih banyak. Jadi tujuannya seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kalau udah kan udah deposit ya, SAT-nya nanti akan muncul di sini di atas. Ya, sama BTC Earn-nya nanti pelan-pelan nambah. Nah, kalau udah ini kita bisa close, kan buka Galaxy, linknya gue taruh deskripsi video, ini sampai tanggal 19 bulan 3, jadi masih lama gitu ya. Kan bisa ngeklaim OAT, yaitu Satoshi Testnet Launch OAT. Nah, ini OT-nya gampang dapetinnya, kan tinggal follow-follow doang, like-like, sama buka visit gitu ya, terus ada quiz. Quiznya gue taruh jawabannya itu di deskripsi video, kalau nggak salah itu CD, terus CCD lagi kalau nggak salah, lalu AC. Nah, kayak gini. Ya, nah seperti itu. Kalau udah, nanti kalian tinggal klaim aja. Dan klaim NFT-nya ini gratis. Ya, karena dia gasless. Ya, itu. Nah, terus tahap selanjutnya kita ngetes ngedeploy token atau bikin token. Nah, seperti biasa karena dia udah tadi di ekosistemnya ada third web, jadi gua akan pakai third web. Ya, nah kalian tinggal connect wallet aja. Terus kalian tinggal pilih walletnya. Kalian klik deploy contract. Kita deploy token. Deploy now. Terus masukin aja token yang kalian pengen buat. Misalnya token nih. Gitu ya. Token nih. Get default. Terus kan tambahin jaringan. Jadi kan di sini klik add custom network. Kalian masukin seperti yang pernah gue ajarkan. Ya.
Tadi kan udah ada tuh filenya seperti ini. Kan tinggal masukin aja network name-nya apa, ya kan? Terus chain ID-nya apa, RPC-nya apa, ininya BTC, terus pilih testnet, add network. Nanti akan bertambah jaringan BAVM Canary testnet. Lalu kan klik tombol deploy, ya. Pastikan wallet kalian terhubung di jaringan BAVM testnetnya, biar gas fee-nya itu pakai yang testnet punya. Lalu kan tinggal eksekusi aja transaksi di situ. Kita ngedeploy dulu gitu ya. Nanti kalau udah berhasil deploy, dia akan diarahkan ke dashboard. Nah, kalau udah seperti ini, tunggu sampai get tokennya muncul. Nah, kayak ini ya, token tap ya. Kalian klik token tap, min, masukin jumlah token yang pengen kalian cetak. Nah, ini setiap kalian transaksi, itu akan menambah TX gitu ya. Nah, ini kita tunggu sampai tokennya jadi. Nah, kalau tokennya udah jadi, kan juga bisa nge-burn tokennya ya, untuk menambah jumlah transaksi di wallet kalian. Kayak gitu. Nah, paling tutorialnya sampai situ sih ya. Jadi saran gue adalah kalian explore di ekosistemnya BEVM ya. Ini kan ada banyak nih, kalian cobain satu-satu, terus kalian cek masing-masing Twitternya. Apakah dia ada kayak OAT atau ada konfirmasi, ada airdrop yang akan dibagikan kayak gitu teman-teman. Ya, jadi itu tipsnya sih untuk ngegarap BEVM ini, dan kalian pantau terus aja bagian Helsinki-nya, semoga nanti ada fase ketiga kayak gitu. Oke, thank you sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.